Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Semoga hari ini kita semua sudah bangun dengan sehat, dengan penuh sukacita, dan bersemangat menjalani hari ini dalam kepercayaan bahwa Tuhan akan menyertai kita di dalam perjalanan kehidupan kita di hari ini. Senang sekali kita berjumpa kembali kita di acara Renungan Pagi edisi 19 November 2022. Bacaan kita pagi ini sebelum beraktivitas dari 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayat 6 semoga menjadi pemandu kita untuk menjalani kehidupan kita di hari ini. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 6 demikian. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua-tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara-saudaraku, tak mudah untuk menghidupi jalan hidup seperti Daud. Tuhan telah membebaskannya dan meluputkannya dari peperangan melawan bangsanya sendiri, sebagaimana yang kita dengarkan pada renungan pagi edisi kemarin. Ia sangat kecewa karena tidak dipercaya oleh prajurit Akis. Maka sesuai dengan arahan Akis, mereka pulang kembali ke Siklag. Namun ujian berikutnya terjadi lagi dari Tuhan. Ia diberikan untuk Daud. Orang Amalek membakar Siklag dan menawan semua keluarga pasukan Daud. Istri dan anak-anak mereka semua ditawan, orang-orang tua dan yang masih tertinggal, laki-laki dan perempuan semua dibawa. Dan inilah saat yang sangat berat bagi Daud. Jika sebelumnya dia mengalami pengejaran dan berada dalam bahaya maut, maka kali ini dia merasakan pedihnya kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Istri dan anak-anak mereka serta seisi kampung telah ditawan oleh Amalek. Segala harta benda ludes dimakan api. Rumah-rumah yang dengan susah payah dibangun telah rata dengan tanah. Tentu hal yang sangat berat bagi Daud. Mereka pulang dari perjalanan jauh dan tiba di rumah dengan harapan akan segera bertemu dengan anggota keluarga dan beristirahat dengan baik. Ternyata semua telah hancur. Tidaklah mengherankan saudaraku jikalau kita mendapati bahwa Daud dan semua orang-orang yang mengikut dia beraung-raung, menangis hingga tidak tahan lagi. Mereka tidak kuat lagi menangis. Dan saudara sekalian, bagi Daud, keadaan bahkan bertambah parah karena seluruh rakyat yang mengikuti dia mengancam akan melempari dia dengan batu. Karena kesedihan yang mereka alami itu, mereka mempersalahkan Daud yang telah mengajak mereka meninggalkan anggota keluarganya untuk berperang. Daud sungguh terjepit. Saudara-saudaraku, apa yang Tuhan ingin katakan kepada Daud? Suatu pelajaran hidup tentang akibat kesalahan yang telah dibuat. Bahwa rencana mereka meninggalkan tempat untuk berperang bukanlah hal yang baik. Tuhan ingin agar Daud belajar. Tak gunanya melawan Israel. Maka Tuhan cegah. Kebakaran terjadi karena penduduk Amalek telah mengetahui Daud sedang tidak di tempat. Dan semua ini menunjukkan bahwa Daud yang kurang bijaksana meninggalkan Siklag tanpa penjagaan. Jelas kepahitan ini terjadi karena sebelumnya Daud tidak melibatkan Tuhan. Dan Daud mengatur jalan hidupnya sendiri. Setelah mereka pulang gagal, daerah terbakar, barulah Daud bertanya pada Tuhan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Saudara-saudaraku,
Semua ini menunjukkan bertindak tanpa melibatkan Tuhan akan mengakibatkan kepahitan. Berjalan sendiri tanpa tuntunan Tuhan akan menuai kesulitan demi kesulitan. Maka saudara-saudaraku, marilah kita merencanakan perjalanan hidup kita, pekerjaan kita, dan apapun yang akan kita lakukan di hari ini dengan melibatkan Tuhan. Marilah kita berusaha dan berjuang dengan sekuat tenaga, tetap bergantung dan bertahannya serta berpaut kepada Tuhan dalam segala hal. Sebab Kristus berkata, "Di luar aku kamu tak dapat berbuat apa-apa." Saudara-saudaraku, biarkanlah pelajaran penting dari Daud yang kita baca pagi ini menjadi kekuatan bagi kita, pengingat bagi kita, bahwa bekerja, berusaha, berjuang seorang diri tak akan menuai hasil yang baik. Dan kiranya kita semua senantiasa melibatkan Tuhan, berjalan di jalannya, bersandar sepenuhnya kepadanya, maka kita akan memperoleh berkat damai sejahtera sukacita dalam segala perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudaraku, maukah berpaut pada Tuhan sepanjang hari ini? Marilah arahkan hati dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi ini. Terima kasih untuk kisah hidup Daud yang secara lengkap Tuhan catat dalam Alkitab, yang kami baca dan kami renungkan. Biarlah ini menjadi pegangan dan pelajaran penting bagi hidup kami, bahwa berjalan di luar tuntunan Tuhan, berjalan bukan karena petunjuk Tuhan, akan menuai hasil yang menyulitkan kami sendiri, bahkan tidak akan berbuah apa-apa. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya segenap rencana perjalanan hidup kami di hari ini, usaha, pekerjaan, dan apapun yang kami lakukan, kami serahkan diri dalam tangan Tuhan. Janganlah suruh kami berjalan ya Bapa kalau Engkau tidak akan menyertai kami. Dan karena itu kami akan bersiap memasuki hari ini dan melanjutkan aktivitas kami dalam kekuatan berkat-Mu sendiri. Segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka. Tuhan lawatlah hidup mereka. Apapun yang sedang terjadi, biarlah Engkau yang bertahta di dalamnya, sehingga mereka mampu menemukan sukacita di tengah-tengah tangisan mereka. Mereka menemukan kekuatan di tengah-tengah kehampaan hidup mereka. Mereka menemukan kemampuan untuk bersandar kepada Tuhan di tengah-tengah sakit mereka, sehingga pada waktunya mereka juga akan merasakan kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Jika ada pergumulan-pergumulan yang lain yang sedang dihadapi oleh umat-umat-Mu ya Bapa, pagi ini kami berdoa, berseru, memohon, kiranya kasih setia-Mu, campur tangan-Mu, petunjuk-Mu, itulah yang nyata dalam kehidupan kami. Dengarlah doa kami ya Bapa, pagi ini kami persembahkan dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.